Anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran agama Kristen untuk minggu ini. Sebelum kita masuk dalam video pembelajaran agama Kristen ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami masih diberi kesempatan hidup oleh Engkau. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan untuk pelajaran pada hari ini. Kiranya Engkau menolong kami, agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan kami dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang seorang nabi yang sangat terkenal, ya, yaitu tentang Nabi Nuh. Siapa? Tentang Nabi Nuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Nabi Nuh membangun bahtera. Apa itu bahtera? Bahtera itu adalah kapal. Bahtera itu adalah kapal. Apa anak-anak? Bahtera itu kapal. Dapat kita lihat dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Nah, siapakah Nuh? Nuh itu adalah orang yang sangat saleh. Dia orang yang benar. Walaupun dia tinggal dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada zamannya. Jadi Nuh orang yang takut akan Tuhan, orang yang mendengarkan perintah Tuhan, dan orang yang menjauhi larangan dari Tuhan. Nuh hidup dekat dengan Tuhan. Nuh hidup berjalan dengan Tuhan. Artinya, Nuh itu yang tadi Pak Rudi bilang, dia taat. Dia takut akan Tuhan. Dan Nuh mempunyai seorang istri serta mempunyai 3 orang putra. Dan putra-putra Nuh sudah punya istri masing-masing. Adapun putra dari Nuh bernama Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Nah, pada waktu itu Allah melihat bumi sudah rusak. Apa artinya sudah rusak? Artinya orang hidup pada zaman Nuh itu semuanya berbuat jahat. Berbuat jahat. Penuh dengan kelicikan. Penuh dengan tipu muslihat. Manusia saling menyakiti. Manusia saling membunuh. Manusia tidak sopan. Manusia tidak ada kasih. Oleh karena itu, Tuhan mau menghukum bumi ini dan menghukum manusia sejaman Nuh. Jadi Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh bahwa dia akan memusnahkan semua makhluk hidup, termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tuhan mau memusnahkan semuanya. Tetapi Nuh dan keluarganya, dia adalah orang saleh. Dan Tuhan ingin menyelamatkan Nuh. Dan Tuhan tidak mau menghukum Nuh beserta keluarganya. Dan Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Nah, bahtera itu seperti kapal yang besar. Ya. Dan bahtera itu terbuat dari kayu gofir. Nah, Tuhan
memberitahukan sangat jelas kepada Nuh tentang ukuran-ukuran bahtera itu, dan bentuk bahtera itu harus dibuat bertingkat-tingkat. Kalau kita mau melihat, ukurannya sangat besar sekali. Nah, kenapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar? Karena Tuhan mau mendatangkan air bah, yaitu banjir besar yang meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup, yang bernyawa di bumi ini. Seperti Pak Rudi katakan tadi, Tuhan mau memusnahkan manusia beserta hewan darat, beserta tumbuh-tumbuhan. Pokoknya yang bernyawa Tuhan mau memusnahkan semuanya. Dan Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera agar Nuh dan keluarganya terluput dari banjir besar ini. Tuhan memerintahkan kepada Nuh beserta istrinya dan anak-anaknya masuk ke dalam bahtera itu. Dan Nuh harus membawa segala yang hidup, dari segala makhluk hidup, semuanya harus dibawa sepasang. Artinya dibawa jantan dan betina, supaya nanti mereka dapat berkembang biak. Nah, inilah maksud Tuhan. Ya, jadi, dan tidak lupa Nuh harus membawa persediaan makanan untuk bukan hanya Nuh, ya, beserta seluruh binatang yang ikut dalam bahtera itu. Nah, jadi kita bisa bayangkan Nuh itu bekerja sangat keras membangun bahtera, ya, membawa binatang, membawa bekal untuk keluarga dan juga binatangnya. Dan Nuh sangat taat karena Nuh melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Nuh sangat taat. Nuh melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, anak-anak, pagi ini apa pelajaran untuk kita? Yang pertama, kita harus belajar seperti Nuh. Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nuh tidak mengeluh dan tidak membantah, walaupun yang disuruh oleh Nuh itu ada hal yang sangat keras, hal yang sangat susah untuk dikerjakan, tapi Nuh mengerjakan dengan suka dan rela. Dan Nuh, walaupun dia hidup di tengah-tengah orang yang tidak taat sejamannya, Nuh tidak terpengaruh dengan orang-orang sejamannya yang jahat itu, yang penuh kelicikan, yang tidak ada kasih, yang keras. Nah, pelajaran yang kedua apa? Kita mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan, ya, taat kepada orang tua. Contohnya, firman Tuhan memberi kita pelajaran agar kita menjadi orang yang rajin. Maka kita harus menjadi anak yang rajin, sering membantu orang tua, ya, dengarkan nasihat orang tua, dan tak lupa kita harus sering ke gereja membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Nah, kita harus saling mengasihi, jangan suka berkelahi sama teman. Kita harus mengasihi keluarga kita, mengasihi orang tua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, guru-guru kita, teman-teman kita. Kita harus saling mengasihi. Ya, tidak boleh mukul teman, tak boleh kelahi. Jangan kamu mencubit teman, menjewer teman, menjahit teman, itu tak boleh. Ya. Yang ketiga, yang kita perlu pelajari yaitu kita tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Misalnya, lingkungan kita adalah orang-orang yang bukan Kristen. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dia mengatakan, kalau kamu nggak boleh, kamu nggak usah ke gereja lah. Lebih baik hari Minggu kamu ikut kami jalan-jalan, ikut kami main-main. Nah, kamu tidak boleh terpengaruh. Kamu memilih ke gereja. Ya, nah seperti itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, kita harus taat seperti Nuh. Yang kedua, kita harus taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Contohnya kita nggak boleh malas, kita harus rajin, ya. Kita harus mengasihi teman. Yang ketiga, yang kita perlu pelajari, kita jangan terpengaruh dengan orang lain.
orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita belajar 3 poin. Dan hari ini tidak ada tugas. Jadi anak-anak, saya harap walaupun tidak ada tugas, persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian semester. Oke anak-anak, sampai di sini video kita. Video pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Kita serahkan semua ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu kami yang singkat ini. Kami sudah belajar tentang Nuh. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmat, memberikan kami hati yang taat kepadamu, menjadi orang yang rajin, orang yang saling mengasihi, dan orang yang tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk papa mama kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami, kiranya Engkau juga jaga, dan terlebih mereka dapat percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai jumpa anak-anak pada minggu depan.